Mari saya mengajak kita semua berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi yang penuh kasih, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, hati kami penuh pengucapan syukur. Karena kebaikan Tuhan begitu luar biasa atas kami. Mari ya Tuhan, Kau mau pimpin kami senantiasa. Ya Tuhan, di dalam kehidupan kami setiap hari. Untuk kami boleh berjalan di dalam tuntunan-Mu dan semakin peka terhadap situasi yang ada. Kuduskan hamba-Mu, sucikan oleh kuasa darah-Mu, layakkan hamba-Mu untuk dapat menyampaikan apa yang menjadi agenda Tuhan, apa yang menjadi firman-Mu, apa yang menjadi tuntunan-Mu bagi setiap kami umat-Mu Tuhan. Khususnya para penggerak di My Home Indonesia, supaya setiap kota mereka boleh bergerak, ya, dan boleh menyatakan apa yang jadi isi hati Tuhan, dan boleh kami sepadan dengan rencana kerja Tuhan. Berbicaralah, kami siap untuk mendengar dan melakukan firman. Di dalam nama Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan tema akan ada terjadi gelombang yang hebat dari timur. Nah, perhatikan kita ada di negara-negara kepulauan. Dan itu negara kepulauan itu tercatat di dalam firman Tuhan. Saya bukan mau pede-pedean, tetapi ini saya melihat bahwa agenda Tuhan ya yang sudah dinubuatkan di dalam firman Tuhan begitu jelas. Dalam hari-hari ke depan kita harus siap untuk dalam banyak challenge ya, itu tantangan dan juga pergumulan yang dimana kita harus bisa antisipasi. Tentunya kalau kita di Indonesia dan ada teman-teman juga ini dari mancanegara yang tentunya juga tidak lepas dari kaitan-kaitan seperti ini. Pemerintah sudah mengantisipasi masuknya penyakit atau virus yang namanya Mpox atau Monkeypox. Jadi tidak lama lagi akan ada instruksi untuk vaksin lagi. Dan sepertinya saya sudah sampaikan ini berkali-kali dan berkali-kali. Dan dalam hal pelaksanaan vaksin ini yang dibutuhkan adalah data kita yang masih hidup. Dan ini dibutuhkan untuk big data secara global ke depan. Jadi Mpox ini monkeypox atau cacar monyet yang asalnya, kalau sekarang di Nigeria adalah negara pertama, negara yang dimana mayoritas Kristen, tetapi negara ini yang mencanangkan untuk seluruh negeri mengadakan vaksin, negara pertama di Afrika ya. Dan tentunya kita tidak terlepas dari itu, pemerintah sedang mencanangkan juga hal ini, jadi tidak lama lagi ya. Dan sampai ke anak-anak. Jadi kalau kita lihat di dalam firman Tuhan ini berbicara mengenai sampar. Terus yang kedua adalah bukan isu tetapi waspada namanya. Megatrust yang sudah matang ya, di mana gempa hebat. Kalau gempa bumi itu 5, sekian, 6, sekian pada skala Richter, tetapi kalau megatrust ini 8 sekian ya. Dan kita harus perhatikan meskipun ini semua ada di dalam firman Tuhan. Gempa bumi, penyakit sampar, kabar-kabar mengenai deru perang dan lain sebagainya. Tetapi juga di Indonesia khususnya kita akan melihat juga adalah political turbulence ya, karena kita menghadapi suatu momen nasional yang disebut pilkada secara nasional, baik di secara kabupaten, kota ataupun provinsi. Nah, tentu kita tahu bahwa dalam pemilihan itu mengandung namanya peperangan rohani. Dan peperangan rohani kalau tingkat pemilu misalkan itu sangat strategis karena pemimpinnya
Kita benar-benar harus yakin itu datang dari Tuhan, bukan titipan siapa atau gimana. Nah, yakinkan bahwa kita ini harus banyak membangun mesbah di daerah kita masing-masing. Jangan sampai malah mesbah untuk iblis, dukun-dukun, witchcraft itu lebih kuat daripada doa orang percaya. Badai ekonomi kita tidak akan lepas dari ini karena situasi kondisi ekonomi dalam level global itu sedang melemah. Makanya ini juga akan berimbas kepada Indonesia dengan suku bunga The Fed dan lain sebagainya, itu kan berefek ke Indonesia yang akan menyebabkan juga gelombang pengangguran. Ya, gelombang pengangguran. Nah, dengan global warming dan lain sebagainya, kita lihat bahwa di Jakarta pun air laut naik. Dan salah satu lokasi di dunia yang ketinggian air lautnya yang meninggi cepat itu salah satunya Jakarta. Dan bencana-bencana lokal yang terjadi di Ternate, di wilayah NTT, ya, banyak terjadi longsor, hujan lebat, padahal di kita kering sekali, ya. Nah, ini adalah cuaca anomali yang juga akan mempengaruhi banyak. Nah, kita berdoa supaya tidak banyak atau tidak ada korban, ya, di daerah kita oleh karena bencana alam. Nah, jadi saya mau masuk dalam satu poin yang sangat penting buat setiap kita, bahwa kita harus memiliki prinsip bahwa gereja harus bisa mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Dan dengan berbagai isu atau persoalan, masalah yang saya barusan sharekan, ini membuat kita sadar, melek secara rohani bahwa kita ini hidup di penghujung akhir zaman, di mana semua nubuatan firman sedang digenapi. Jadi jangan dianggap main-main gitu. Dan mungkin berita-berita yang kita terima di MK ini, di mesbah korporat ini, jarang kita dapatkan di khotbah-khotbah gereja atau hari Minggu dan sebagainya, ya, karena ini kita harus mesti up to date dan juga kepada satu level yang advance, karena banyak di antara kita nih adalah para penggerak. Dan tentunya setan ini paling gak suka kepada namanya penggerak, karena begitu menggerakkan kota, habis waktu dia. Nah, sayangnya banyak di antara kita doa kenceng tapi menggerakkan enggak. Jangan sampai begitu. Kita ini harus punya otoritas. Nah, kenapa? Kita doa seorang pasti bagus, tetapi firman Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul dalam namaku maka aku ada. Saya ini panggilan saya adalah mobilisator, memobilisasi, mau sekota, mau gimana, memang merepotkan. Tapi saya katakan bahwa kita harus bisa minta dari Tuhan supaya kita ini punya otoritas untuk blow the trumpet. Ya, bukan selamat sendiri, maksudnya nyelamatin kotamu, desamu, lingkunganmu. Ya, kalau selamat jangan selamat sendiri, gitu kan. Nah, saya coba ini berikan satu story, ya, di mana peristiwa ini terjadi zaman dulu tahun 1857. Ada yang seorang bernama James McQuilkin, itu di daerah Ulster atau di daerah Irlandia Utara sekarang. Dia mengadakan pertemuan doa 3-4 orang yang konsisten terus-menerus, yang haus akan revival. Coba, ini bukan doa akbar, ya, doanya 3-4 orang saja. Saya senang sekali di My Home ini
di kantor My Home. Siapa Anda yang kalau ke Jakarta juga kalau bisa berdoa di situ. Ada ruangan doa meskipun kecil. Sekarang udah mulai teman-teman ini mulai berdoa secara konsisten, bahkan gue bisa doa dari malam sampai pagi hari. Ya. Nah, itu mungkin juga kita perlu ya menyegarkan diri dan juga menyembunyikan diri bukan karena takut tetapi karena berdoa kepada Tuhan. Nah, pada waktu itu keadaan di sana kejahatan sangat marak dan itulah mereka membutuhkan satu rasa haus akan Tuhan. Karena situasinya sepertinya garing sekali, tidak ada hadirat Tuhan. Nah, makanya James McQuilkin ini mengadakan doa yang konsisten 3-4 orang yang haus akan revival dan di tengah kejahatan yang begitu marak sekali ya. Dan akhirnya bisa menghasilkan suatu hasil doa yang luar biasa di mana terjadi pertobatan di rumah-rumah, ada pertobatan massal ya, dan juga bagaimana pabrik minuman keras tutup. Wah, kalau saya ngelihat sekarang ini di Indonesia tambah marak, bahkan pejabat ini punya pabrik minuman keras. Nah, jadi di waktu itu karena doa mereka yang konsisten, yang ngotot sama Tuhan, maka mereka menstok penambahan jumlah dari para pelacur, pemabok, dan penjahat. Sehingga penjara-penjara kekurangan penghuni. Kalau sekarang kan kelebihan penghuni penjara di kita nih kan. Dan mereka setelah berdoa, mereka tidak memikirkan keselamatan diri sendiri, tapi memikirkan keselamatan orang lain, bahkan mulai bangsa lain. Jadi doa orang kudus itulah menjadi satu magnet ilahi untuk lawatan Tuhan. Akses untuk pintu itu masuk ya, kuasa sorgawi itu masuk turun ke kota kita. Dan ini karena sikap daripada doa yang hancur hati di hadapan Tuhan, rendah hati. Dan nggak perlu panggung di situ, nggak perlu panggung ya. Kalau kita bersyukur ada Indonesia berdoa yang dilaksanakan di 411 kota, fine. Meskipun Pak Jokowi nggak hadir, ya fine-fine aja bagi saya. Karena yang penting kehadiran Tuhan lebih penting daripada presiden. Presiden nggak bisa ngapa-ngapain juga. Yang penting hadiran Tuhan. Kita nih berbagai presiden yang pinter, yang gimana. Udah pernah. Tetapi saya melihat anugerah Tuhan itu turun atas Indonesia ketika umat Tuhan datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Kita harus mengerti dalam sikap itu, gitu kan? Nah, jadi bagaimana seperti ketika umat Tuhan datang di hadapan Tuhan dengan sikap yang hati yang hancur, ngotot di hadapan Tuhan, maka lawatan Tuhan terjadi, dan ini merupakan satu peperangan rohani. Peperangan rohani itu bukan karena kita banyak aktivitas di gereja, rapat terus dari pagi sampai malam, 1 hari 5 kali rapat ya. Terus udah gitu bikin strategi ini, strategi itu, bikin ini lagi gitu. Semakin jujurnya kita tambah garing. Saya ada di Bandung sendiri ya. Hari ini saya nyetir sendiri dan saya merasa, aku nih kan bisa banyak kegiatan, banyak teman dan lain sebagainya. Aku mencoba untuk sendiri. Namanya Daniel Panji biasanya pengennya ngumpul terus. Tapi but I have to keep myself alone. Dan dalam kesendirian itu saya download apa yang terjadi di kota saya. Then what you want me to do, Tuhan? Apa yang engkau ingin aku lakukan? Kalau soal acara doa, saya udah mateng deh soal begitu mah ya, udah bisa, udah deh, udah makanan biasa-biasa buat saya gitu kan. Nah, yang nggak ada event juga saya bisa jadiin event, tetapi saya ini sambil nyetir, sambil saya ngetik apa yang saya dapat. Jadi sebetulnya kita ini sedang ada di dalam satu suasana peperangan rohani. Dan
Bagaimana ketika anak-anaknya berdoa itu pengaruh sorgawi akan turun, memerangi alam roh yang ada. Karena alam roh ini sedang dikuasai oleh kuasa setan. Dan bagaimana while you are alone, ketika engkau sendiri, ketika engkau tidak punya sekutu, you don't have friend at the moment. Apakah kita benar-benar tetap berdiri teguh gitu ya di depan Tuhan untuk yes, I'm the one Tuhan yang akan memegang teguh perjanjian itu, meskipun orang gak ada yang dukung atau gimana gitu kan. Nah ini menjadi satu sikap kita dalam panggilan kita di hadapan Tuhan. Coba kita baca di dalam Matius pasal yang keempat. Matius pasal yang keempat ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Saya bacakan bagi Bapak Ibu sekalian ya. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Jadi Yesus menyingkir bukan karena takut mati, karena Yohanes sudah ditangkap. Tetapi Yesus pergi meninggalkan Nazaret untuk move on, untuk menggenapi nubuatan firman Tuhan. Di dalam kitab Yesaya. Ayat 15. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Cross the border kepada bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Bangsa itu bangsa yang tidak mengenal Tuhan, tidak ada hadirat Tuhan sama sekali. Orang yang suka pergi, ya seperti saya gitu kan. Kalau saya ini dari satu hari ke satu hari, saya ada di sini, nanti hari Minggu di Balikpapan, hari Senin saya akan doa di IKM lagi, nanti ada di mana lagi. Saya ini karena berkali-kali pergi, nanti juga pergi ke luar negeri atau gimana, I can smell the atmosphere. Karena saya menghadapi roh teritorial di sana yang berbeda. Kultur budaya yang berbeda. Makanan yang berbeda. Cuaca yang berbeda. Nah, Yesus itu gak pernah stuck di satu tempat. Dia selalu move dari satu wilayah ke satu wilayah. Dan ketika dia di Nazaret, tidak banyak mujizat terjadi di sana. Tetapi ketika dia move sesuai dengan nubuatan daripada firman Tuhan, maka ada sesuatu mujizat-mujizat terjadi dan banyak pengikutnya. Bahkan bangsa ini adalah bangsa yang tidak tahu namanya terang, tapi dipenuhi oleh kegelapan. Nah, Tuhan Yesus itu mau mulai pelayanan di Kapernaum dan memilih murid-muridnya ini di Danau Galilea, bukan di Nazaret. Di tepi laut, di daerah Zebulon, Naftali, jalan ke laut, seberang sungai Yordan, dan ini di wilayah daripada bangsa-bangsa lain daripada bangsa Yahudi, dan bangsa itu diam di dalam kegelapan. Negeri yang dinaungi oleh maut. Nah, Tuhan Yesus memulai pelayanan yang paling tidak dianggap itu di tempat gelap dan dinaungi maut, mengubah Kapernaum itu menjadi tempat yang melihat terang dan paling banyak mujizat. Itu di dalam Matius 4 ayat 15 dan 16.
Seringkali Bapak Ibu sekalian, kita ini kalau disuruh melayani, seringkali kita ini melihat tempat yang mana yang enak, comfort, pleasant, yang menyenangkan hati kita, indah view-nya, makanannya enak, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Indonesia ini disebut ujung bumi bagi bangsa-bangsa lain di dunia. Dan Indonesia selama berabad-abad, ratusan tahun, misionaris itu ingin injek di mana ujung bumi itu, di wilayah timur itu. Dan disitulah banyak misionaris yang berjalan, berlayar, bertahun-tahun, menempuh bahaya, bahkan jadi martir. Pergi mereka ke Ambon, pergi mereka ke Rote, pergi mereka ke mana lagi, ke Toraja, pergi mereka ke Samosir. Dan banyak di antara mereka yang menjadi martir. Nah, kalau kita lihat gelombang apa yang dinanti-nantikan oleh Tuhan dari timur itu. 6 abad sebelum Masehi, itu nubuatan itu tercatat Bapak Ibu, bahwa suatu negeri pulau-pulau di tanah pesisir. Dan Indonesia adalah the largest archipelago in the world, 17,234, 17.340 pulau. Jadi garis pantai terpanjang di dunia. Punya 3 zona waktu. Hari ini 2 jam dari kita itu ada di Papua, 1 jam ada di Manado atau Makassar. Nah, saudara-saudara ada bersama dengan kita pada 3 zona waktu Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Tetapi firman Tuhan begitu jelas bahwa tempat itu adalah tempat matahari terbit, dan pasti matahari terbit dari timur, bukan dari barat. Dan itu tempatnya ada di ujung bumi. Ujung bumi di mana pulau-pulau yang paling jauh dan di mana titik tolak ukurnya adalah Yerusalem. Pulau mana yang paling jauh, negara kepulauan dari Yerusalem? Tentunya Indonesia dan sekitarnya, negara-negara kepulauan. Ada Malaysia di situ, ada Singapura juga di situ, ada Vietnam, ada Fiji di situ dan sebagainya. Itu negara kepulauan. Dan I don't know, menurut penelitian bahwa Indonesia itu ada di negara yang disebut benua Atlantis yang terhilang katanya dahulu. Makanya peradabannya itu tertua di dunia. Baru-baru ini di TV saya kaget. Saya pernah pergi ke Kaimana, ada katanya fosil manusia yang ditemukan. Waduh, jutaan tahun yang lalu. Saya jadi bingung nih, jutaan tahun yang lalu nih peneliti ngomong begini, dan ternyata ditemukan baru-baru ini 55.000 tahun yang lalu. Oh my God. Yang saya tahu bahwa dunia ini 6.000 tahun sudah, dan ini kita akan memasuki milenial yang ke-7. Baik, anyway, kita harus percaya kepada firman Tuhan. Jangan bingung, jangan bimbang. Karena semua akurasi itu hanya ada di dalam firman Tuhan. Bukan di penelitian, bukan di berita. Semua akurat itu ada akurasinya dari dalam firman Tuhan. Yesaya 24 ayat 15, firman Tuhan berkata begini, sebab itu permuliakanlah Tuhan di negeri-negeri timur. Negeri-negeri timur. Di mana negeri-negeri timur? ASEAN. Kepulauan Pasifik. Asia, di mana kita melihat, bahkan kita juga mengajak Australia, kita bikin World Prayer Assembly waktu itu tahun kemarin. Atas rekayasa daripada Indonesia, inisiator dari Indonesia.
Jadi kalau kita lihat Indonesia dan negeri-negeri lain itu memegang satu, the golden key, kunci emas, pintu gerbang timur yang akan menerobos, yang akan membuka, yang mempersiapkan jalan bagi Mesias back to Jerusalem. Dan di mana letak Golden Gate itu adalah benar-benar lurusannya, lempengannya itu adalah kepulauan Indonesia dan negeri-negeri di sekitarnya. Apa kata firman Tuhan mengenai kedatangan Tuhan? Di dalam Matius 24 ayat 27, sebab sama seperti kilat memancar, like a flash. Flash itu bisa berbicara lebih dari kecepatan cahaya. Dan this is about the technology. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Apa ini? Kedatangan Tuhan like a flash from the east to the west. This is like a light, the light. Bapak Ibu sekalian, aku sih ingin melihat begini ya. Kalau kita masih hidup sekarang, don't miss the kairos. Kita semua sibuk. Tapi apakah kita efektif? Saya seringkali ke teman-teman begini ngomong. Coret yang perlu dan pentingkan yang sangat perlu. Karena semuanya perlu. Coret yang penting dan prioritaskan yang maha penting. Pertanyaannya, siapa yang mau jadi forerunners atau pelopor? Kalau dulu para nabi atau orang beriman lah, let's say Abraham, tidak taat, maka kita pun tidak akan mengalami berkat. Kalau para misionaris mati di tanah kita, mereka siap mati dan kuburannya ada. Bahkan ada yang dibunuh oleh kita-kita, keturunan benar-benar orang yang kurang beradab dulu, gitu kan? Apakah kita masih punya spirit pelopor? Apakah kita punya spirit misionaris yang rasanya ya kayaknya enggak naif kok zaman dulu tuh. Mereka benar-benar siap menyabung nyawa gitu, menghadang nyawa untuk pergi, dan dia belajar bahasa, makan bersama, kalau perlu makan belalang, makan ulet dengan kita semua. Waduh. Dan membawa budaya, ya tentunya budaya Kristen yang Western dulu ya. Tetapi the love of God itu, kasih Tuhan itu tidak membuat kita atau mereka itu dan membuat kita tidak apatis, nggak cuek, self-center, nunggu aja terus kayak orang tidak beriman, tidak peduli orang lain. Maka kita nih menunggu kalau kesulitan datang, maka mulailah kita bergerak, kan? Karena kita sudah terlalu lama dijajah. Bapak Ibu sekalian, kita harus menghambakan diri kepada Holy Spirit. Apa yang Holy Spirit mau? Bukan kita bikin program,
and the Holy Spirit will help. Kita minta tolong Tuhan. Makanya nggak heran kita terseok-seok terus. Kurang dana, kurang budget, kurang ini. Karena pada dasarnya kurang iman. Bagaimana kita bisa menjangkau bangsa-bangsa ketika kita sendiri juga dalam kesulitan yang hebat. Dan selalu kita bergumul dengan hidup kita. Bukan berarti saya ini kurang pergumulan, Bapak Ibu sekalian. Dan Anda pikir mungkin ada konglomerat yang support hidup saya dan sebagainya. Enggak ada tuh. Enggak ada. Bener enggak ada. Di hadapan Tuhan saya ngomong enggak ada. Saya lagi ngajarin nih keluarga saya di sini. Just learn from me about faith. Faith itu, iman itu dari enggak ada. Tapi bisa. Kalau Anda punya, Anda bisa, itu bukan iman. Saya nggak perlu dikasihi oleh Anda. Nggak perlu dikasihani. Kalau saya untuk kalian menabur di tanah yang tepat. Saya nggak hidup dari kalian. Dan makanya saya suka perintah, nabur buruan ketika ada waktu menabur. Dan itu kita tabur, bahkan saya pun nabur di situ. Dan buktinya banyak orang yang mengalami berkat yang signifikan, luar biasa. Banyak laporan, luar biasa ya. Saya kok gini, saya hanya belum berdoa lu saya begini. Tuhan itu nggak perlu kita nih tersungkur dulu. Tuhan itu tahu apa yang jadi kebutuhan kita. Nah sekarang kalau kita lihat, Bapak Ibu sekalian, why Indonesia? Why Indonesia? Nah Indonesia adalah pertanyaannya kenapa? Gelombang dari timur, saya begitu yakin. Kenapa nggak barat lagi, muncul lagi? Nah, saya akan mau jelaskan kepada Anda semua. Kita harus bangga menjadi orang yang di akhir. Bukan pelari pertama, tetapi pelari terakhir. Yang sampai harus finish well. Yang harus finish well. Nah, yang pertama adalah why Indonesia? Dari why Indonesia? Yang pertama adalah ini negara yang sudah dinubuatin oleh firman Tuhan. Di mana negara kepulauan yang dihuni oleh Kedar dan Nebayot dari timur. Ya. Yang dinanti-nantikan oleh Tuhan di dalam Yesaya 60 ayat 1 sampai 7, Yesaya 42 ayat 10 sampai 13, baca aja lagi. Saya terlalu berulang-ulang kalau baca ini. Nah, apakah kita punya spirit of revival di dalam diri kita? Ini benar-benar akan menjadi tantangan buat kita. Saya nggak pandang usia ya, kalian umur berapa. Saya juga nggak mau merasa tua. Saya ingin menyelesaikan tugas saya yang benar-benar saya merasa. Saya ngelihat di sini banyak emak-emak, nenek-nenek, ya kakek-kakek dan sebagainya gitu kan. Yang muda sedikit banget gitu kan, kurang kegiring gitu kan. Nah, whatever. Nggak ada namanya manusia nggak ada guna. Nggak ada. Jangan sampai kita, satu orang pun di kita ini manusia nggak ada guna. Mami mertua saya umur 89 tahun. Selalu saya ngomong, kuat nih. Pokoknya jangan jadi manusia yang nggak ada guna. Pokoknya dia keep strong terus. Ya. Dia jatuh tergeletak, dia bangun lagi sendiri, nggak ada yang nolong apa gimana. Pokoknya aku bisa jalan tegak nih, jangan bongkok, tegak. Karena masih banyak orang yang perlu. Nah, jadi kita ada di dalam satu spirit yang luar biasa, nubuatan firman Tuhan, bukan saya ingin menghibur. Lalu yang kedua alasannya, Indonesia adalah negara yang penuh dengan nyanyian, pujian, dan tari-tarian.
Dan ini sebetulnya korban di hadapan Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Itu yang disebut the spice road. Biarlah pulau-pulau menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Tetapi peperangan rohaninya di Yesaya 42 ayat 13, we have to be very careful. Karena kita lihat bahwa setiap daerah itu memiliki kekuatan mediumnya luar biasa. Saya bahkan ke tempat-tempat Kristen kok ada mesbah apa? Saya pikir mesbah kita doa, bukan mesbah di mana dibangun untuk kuasa gelap. Nah, kita harus menjadi generasi Elia yang meruntuhkan mesbah Baal. Lalu yang ketiga, bahwa Indonesia ini memiliki budaya apa? Family culture. Maksudnya apa? Kekeluargaan. Jadi saya ini sebelum Zoom ini, saya tadi bukan terganggu ya, saya ke tetangga dulu, saya ketok saya dari dalam hari-hari ini kita mau bikin acara makan bersama, gitu ya. Ada celebration ulang tahun saya, tapi saya nggak sebut, tetapi hari ulang tahun RI kita makan bersama. Jadi saya minta izin nanti tempat halamannya kita akan pakai, dan nanti di jalan itu saya taruh kursi-kursi dan saya minta semua mereka masak. Ibu RT nanti masak apa, tetangga yang sebelah sana, wah mereka bergairah sekali. Dan apa yang saya perlu bawa nggak tahu, silahkan aja karena kita mau makan bersama-sama. Nah, ini yang menjadi budaya kekeluargaan dan budaya yang suka memberi. Kalau saya ke daerah-daerah, wow, di Indonesia suka super kekenyangan, benar-benar, karena selalu disuguhin yang enak-enak, wah, yang halal, yang haram, segala macam keluar semua itu. Waduh, buat saya kadang kewalahan. Nah, itu adalah satu budaya yang mulia sekali kalau menurut saya, memberi tumpangan. Jadi kita harus pelihara budaya ini. Nah, mari kita penetrasi ke masyarakat. Nah, di sini saya melihat ada Pak Rizky juga ya di Banyuwangi. Saya senang sekali bagaimana kalau bisa kita nanti buat grup tour. Banyuwangi udah berubah loh, bro, sis, udah berubah Banyuwangi jadi kota yang indah sekali. Nanti kapan Natalannya, kita 2 hari kita mau bikin acara Natal dengan masyarakat, penetrasi, kita belajar, bergaul, dan biarkan kita ketahuan orang Kristen doesn't matter. Di tetangga saya mungkin orang Kristen cuma 2 aja, nggak banyak. Di seberang sana Ibu Haja, di sini Ibu Pak Haji dan sebagainya. Kita kan makan bareng, kita kan makan bersama. Ngapain? Hanya orang Kristen doang. Kita harus memberi makan kepada mereka, dan ternyata mereka juga bergerak luar biasa. Nah, Indonesia memiliki budaya yang super banget. Keluarga suka memberi, tahu nggak? Dari indeks penelitian daripada bangsa-bangsa yang suka memberi, Indonesia itu levelnya 65. Lebih tinggi daripada peribahasanya. Misalnya, kalau saya menggelandang di luar pagar Anda, Pak Bambang, pasti saya dikasih makan. Dijamin. Itu dan nalurinya seperti itu. Mungkin bangsa yang lain itu terlalu individualistis. Mereka, emangnya gue pikirin saudara gue juga bukan, gitu kan? Tetapi enggak, Indonesia ini wow, punya gift di situ luar biasa. Dan yang berikutnya, Indonesia akan menjadi pengirim misionaris ke bangsa-bangsa. Ada kultur dan budaya yang sangat kaya yang bisa diterima oleh bangsa-bangsa. Dan kelima adalah gerakan Back to Jerusalem. Kata saya, aduh, kenapa nanya Back to Jerusalem? Gini Bapak Ibu sekalian, kita lihat slide ini, tolong slide ini.
Dalam 50 tahun ini, dari presentasi dari Lusan, ya, kita akan ada pertemuan nanti akhir September di Korea, di Lusan. Nah, ini tahun 1974. Kita lihat negara-negara ini yang kuning tua itu pengikut Yesus. Kuning muda itu adalah kulturnya Kristen kultural, ada gitu kan. Tetapi yang hijau itu non-believers. Tapi yang biru itu yang belum dijangkau. Ini 50 tahun yang lalu. Ya, masih sedikit. Waktu itu cuma 4 miliar penduduk. Dan yang mengirim misionaris pun masih sedikit. Dan kita lihat, Chinese, negara Hindu, Muslim Afrika, itu sangat sedikit diinjili. Dan itu mayoritas ada di situ. Jadi itu dunia gelap. Next slide. Tahun 2024, 50 tahun kemudian, hari ini, populasi ada 8 miliar Bapak Ibu sekalian. Ini satu orang perbandingannya dengan 2 orang suku yang belum terjangkau. Tapi sebelumnya tolong ke sebelumnya, 1 dibanding berapa? 1 banding 12. Sekarang 1 banding 2. Oke, next slide lagi. Nah, jadi kita lihat apa nih progres daripada ke depan. Apa seperti Paulus pernah pergi dan sekarang bagaimana, hari ini gimana. Tahun 1974 itu kita lihat 60% dari penduduk di bumi itu tidak ada di grup mereka orang yang pengikut Yesus. Tapi sekarang cuma tinggal 25% saja. Jadi ada percepatan yang super luar biasa, di mana ada penanjakan yang luar biasa. Tetapi kita lihat next ya, progresnya bagaimana. Ketika Pentakosta terjadi, Roh Kudus dicurahkan, maka penginjilan naik sampai ke 1792 ya, sampai 1974 ada peningkatan. Tetapi sekarang 50 tahun sampai ke 2024 meningkat tajam. Dan bagaimana kita menyelesaikan yang titik-titik itu sampai di puncak. Kapan puncak? 2024. My Home akan melahirkan satu gerakan. Get 30.33. Apa itu? Kita mau mencetak 30.000 misionaris untuk dikirim ke bangsa-bangsa pada tahun 2033. Saya melihat di sini ada Pak Bambang, Yohanes Bambang ya, coba diundang juga Pak siapa tuh yang di Bandung, adiknya ya, kakak atau gimana, untuk bisa ikut retreat bersama-sama tanggal 9 sampai 10 September di Bogor. Bisa kontak Regina. Siapa yang ingin terlibat di dalamnya untuk punya grafik yang begini, naik ke atas secara cepat. Dalam doa, tindakan, effort, atau apapun gerakan-gerakan kita, fokuskan kepada satu perkara. Di mana Indonesia bukan negara yang harus diinjili lagi, tapi negara yang harus menjadi pengirim
misionaris di dunia. Apapun caranya. Saya mulai dari tetangga, Yerusalem rumah saya, Yudea di sebelah saya, Samaria di belahan RW saya, dan sampai ke ujung bumi. Dan kita udah punya rumah doa di Yerusalem. Doakan terus bagaimana saya harus diberikan hikmat dari Tuhan. Kalau nanti kita masih terbuka, Desember saya harus berkhotbah di orang-orang Yahudi. Tidak ada orang Kristen satupun. Apa yang harus saya ceritain? Saya hanya buat cemburu mereka. Orang Indonesia mau nerima orang Yahudi sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus namanya, yang mengubah hidup saya dan yang mengirim saya ke Israel. Gerakan back to Jerusalem, gerakan di akhir zaman, di mana Yerusalem kita akan harus belajar, di mana semua bangsa akan dikumpulkan, akan memerintah bersama dengan Yesus, apalagi kerajaan 1000 tahun. We need to learn. Kita harus berangkat dan kita harus pergi. Kita harus punya goal setting. Kiranya Tuhan memberkati.